Baik, Shalom. Hari ini saya akan membahas tentang konsep pernikahan dalam tulisan Paulus. Nah, pertama-tama kita akan membahas apa itu definisi pernikahan. Pernikahan adalah perjanjian sakral antara pria dan wanita yang telah dibentuk oleh Tuhan sendiri. Pernikahan Kristen merupakan pernikahan seumur hidup yang di dalamnya terdapat kasih, penghargaan, penghormatan, takut akan Tuhan, mengasihi, mencintai, dan juga menerima satu sama lain. Nah, bagaimana sih pentingnya pernikahan dalam agama Kristen? Paulus mengatakan bahwa perkawinan haruslah meniru cinta kasih Kristus kepada gerejanya. Kita bisa lihat dalam Efesus pasal 5 ayat 25. Seseorang yang memutuskan untuk membangun bahtera rumah tangga harus didasari atau dilandasi atas kasih dan cinta kepada sang pemberi kasih itu sendiri. Nah, kita akan melihat bagaimana konsep pernikahan dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-40. Konsep pernikahan dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 40 ini adalah konsep Paulus yang berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu anugerah yang diberikan Allah kepada manusia itu sendiri, serta pernikahan merupakan keinginan seseorang untuk membangun keluarga yang harmonis di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, konsep pernikahan ialah sebuah penjelasan yang menggambarkan terjadinya pernikahan serta solusi dalam pernikahan Kristen. Tugas sebagai suami dan istri dalam pernikahan ialah menjadi suami istri yang takut akan Tuhan dan memberi kasih kepada satu sama lain serta menjaga esensi-esensi dalam pernikahan yang telah dibangun. Nah, dalam membina sebuah keluarga, suami istri harus menjalankan tugas serta kewajibannya secara bersama-sama tanpa adanya unsur keterpaksaan atau saling menuntut satu sama lain. Demikian pula, pernikahan akan semakin kokoh dan berbahagia, bahkan kekal, apabila setiap pasangan melibatkan Allah untuk menjadi fondasi dalam sebuah rumah tangga yang sudah dibangun. Apabila Allah tidak dilibatkan di dalam pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut akan menjadi pernikahan yang tidak ada artinya, tidak ada maknanya, bahkan tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga tersebut. Ya, jadi pernikahan yang telah dibangun dengan mengikuti Allah atas kehidupan suami istri yang telah menikah. Kita juga akan sama-sama melihat kembali konsep pernikahan dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-18 sampai yang ke-21. Konsep pernikahan dalam tulisan Paulus dalam kitab Kolose adalah mengajarkan peran suami serta perilaku suami terhadap istri, yaitu tidak berlaku kasar terhadap istrinya, melainkan suami harus menghormati istrinya. Kitab Kolose juga menuliskan bahwa seorang ayah terhadap anak-anaknya tidak diperkenankan untuk berlaku kasar, tetapi ayah atau suami harus berlaku sopan, mengasihi dan tidak menghadirkan tawar hati kepada anak-anak dan juga kepada istrinya. Kita juga sama-sama kembali melihat bagaimana konsep pernikahan yang ada dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Kehidupan dalam pernikahan Kristen tidak dapat dipisahkan dari kehidupan di dalam Yesus Kristus sendiri. Dalam sebuah pernikahan, Yesus Kristus harus menjadi pusat setiap pembinaan pernikahan, karena Yesus telah mewujud nyatakan kasih-Nya yang sepenuhnya kepada manusia. Oleh sebab itu, dalam sebuah pernikahan akan ada diteguhkan dan dikuatkan manakala berhadapan dengan berbagai topan masalah dalam rumah tangga. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada kasih Kristus adalah dasar dari kehidupan pasangan suami istri yang dibangun dalam sebuah pernikahan. Bahwa kasih Kristus adalah dasar dari kehidupan pasangan suami istri yang dibangun dalam sebuah pernikahan. Ya, pernikahan harus melibatkan Tuhan dan Tuhan harus terlibat dalam pernikahan yang telah dibangun, karena fondasi dalam pernikahan itu sendiri adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah mewujud nyatakan atau yang telah menyatakan kasih-Nya kepada setiap orang, bahkan terlebih terkhususnya kepada suami istri yang membangun rumah tangga tersebut. Nah, kita akan melihat bagaimana peran suami
di dalam pernikahan yang telah dibangun. Peran seorang suami dalam rumah tangga sangatlah penting, sebab suamilah yang telah menjadi kepala dan yang menuntun seluruh keluarga ke dalam hal-hal yang benar dan dalam hidup yang takut akan Allah. Beberapa orang seringkali menganggap tugas suami dalam rumah tangga dianggap sepele dan tidak dihiraukan oleh setiap orang. Peranan suami dalam rumah tangga merupakan suatu perintah yang telah Tuhan mandatkan kepada suami supaya suami menjalankan tugas dan fungsinya dalam rumah tangga yang telah dibangun atau rumah tangga yang telah dibina. Peran suami ialah harus mengasihi istrinya seperti Tuhan Allah mengasihi dia. Selain dari mencari nafkah, suami harus mengasihi anggota keluarganya. Jika suami tidak mengasihi istrinya, berarti keluarga tersebut tidak dilandaskan dengan kasih yang sempurna. Suami harus menjadi pokok utama dalam pernikahan yang dibangun, menjalankan fungsinya sesuai perintah Tuhan dan hidup dalam aturannya Tuhan. Sehingga suami yang baik dan benar akan membawa rumah tangganya dalam situasi yang Tuhan kehendaki. Dan setiap persoalan yang dialami suami harus menjadi orang yang pertama yang kuat dalam menghadapi badai tersebut, atau menjadi seorang suami yang bisa mengemudi di tengah-tengah pergumulan yang terjadi dalam rumah tangga. Nah, kita juga melihat bagaimana peran istri. Selain daripada suami, istri juga memiliki peran dalam pernikahan. Dalam pernikahan yang sudah dibangun, istri harus mengetahui peranannya di dalam keluarga. Tidak hanya sekedar menunggu atau membiarkan suami, tetapi istri juga memiliki peranan tersendiri. Fokus Paulus dalam hal ini adalah sikap istri kepada keluarga, terkhususnya yaitu suami, yang harus bersikap tunduk merendahkan dirinya dengan sukarela, karena kembali lagi ia sadar akan posisinya sebagai istri. Ia sadar suaminya sebagai sumber keberadaannya. Peran seorang istri yang baik menjelaskan peran seorang istri dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menebarkan kontribusi positif dalam keluarga dan di lingkungan masyarakat. Sebagai seorang istri harus juga dapat memainkan peran yang sangat penting dalam membangun ekonomi keluarga serta mengelola rumah tangga dengan baik. Selain daripada itu, sebagai seorang istri juga memiliki tugas sebagai penyempurnaan kekurangan suami dan keterampilan dalam bagian ini. Seorang istri memiliki peranan untuk memperhatikan pakaian yang digunakan oleh suaminya, dan ini merupakan kekurangan dari seorang suami. Oleh sebab itu, seorang istri memiliki peranan yang sangat penting bagi penyempurnaan kekurangan suami, itu menjaga penampilan suami. Kita juga melihat peranan seorang anak atau anak-anak yang Tuhan telah anugerahkan dalam pernikahan. Di dalam keluarga semua memiliki peranan, termasuk anak yang sudah Tuhan titipkan atau anak yang sudah Tuhan anugerahkan bagi sepasang suami istri yang sudah menikah. Anak-anak yang sudah Tuhan anugerahkan kepada suami istri memiliki peranan yang sangat penting, yaitu mereka harus tunduk terhadap orang tua, menghormati, mengasihi dan berbakti terhadap keluarga mereka. Kita bisa lihat dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-20. Ini adalah perintah Tuhan supaya anak-anak dididik menjadi anak yang patuh, taat, menghormati serta takut akan Allah dan juga mengasihi sesamanya. Kesimpulan, pernikahan adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap orang terpanggil dalam pernikahan tersebut. Pernikahan telah menjadi hadiah yang luar biasa dalam banyak budaya di seluruh dunia yang mengikat individu dan keluarga dalam jaringan hubungan yang kuat serta mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berkembang dari generasi ke generasi. Pernikahan juga sering dianggap sebagai fondasi pembentukan keluarga yang stabil. Bagian ini memberikan kerangka yang aman untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, serta memberikan jaminan dalam memenuhi kebutuhan emosional dan fisik anggota keluarga. Pernikahan dibangun untuk melambangkan sebuah komitmen yang mendalam antara dua individu untuk saling mendukung satu sama lain, menghormati serta hidup bersama sampai mau memisahkan. Demikian saja presentasi yang bisa saya presentasi. Shalom.